Puluhan santriwati ditelanjangi tanpa sehelai kain pun, disuruh berjalan sepanjang 2 kilo, sampai di tempat diperkosa dengan cara-cara yang biadab, kemudian disayat-sayat tubuhnya, dari berdarah seperti itu dimasukkan karung goni, dilemparkan ke Sungai Poso. Apakah pernah masuk koran? Pernah masuk televisi? Tidak pernah. Sampai sekarang foto-foto itu saya simpan, Pak. Karena saya mendapatkan langsung dari Ketua Majelis Ulama Poso, yaitu Kiai Haji Adnan Arsal. Sampai sekarang dokumentasi itu saya simpan rapat-rapat. Kan itu sejarah. Sehingga akhirnya ketika TNI digerakkan untuk mencegah Ambon dan Poso, ternyata Amerika sudah menyiapkan ribuan marinir, ribuan pasukan elitnya di Filipina. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya TNI membatalkan pengiriman angkatan darat untuk mencegah pembantaian itu. Dibatalkan. Karena apa? Indonesia mikir ini menghadapi negara adidaya, tidak imbang, Pak. Akhirnya dimunculkan laskar sipil yang dipimpin oleh Ustadz Ja'far Umar Thalib, yaitu laskar jihad. Alhamdulillah berhasil menghadapi gerakan separatis RMS yang ada di Ambon maupun yang ada di Poso. Alhamdulillah. Ketika muncul tahun 2000, umat Islam saat menjalankan sholat Idul Fitri di Ambon, kalangan Kristiani radikal langsung membantai umat Islam yang sedang sholat Idul Fitri. Berapa, Pak, di Ambon yang dibunuh? 3.000, kurang lebih 3.000 orang dibunuh dengan cara-cara yang biadab di tengah-tengah mayoritas umat Islam se-Indonesia ini. Pernahkah kejadian itu masuk koran? Tidak pernah. Masuk televisi? Tidak pernah. Tapi apa yang terjadi? Ring 1 Presiden Gus Dur waktu itu tokoh Kristiani yang cukup radikal, yaitu Marsilam Simanjuntak, memberikan info kepada Presiden Gus Dur lewat pendengaran. Presiden, yang mati di Ambon cuma 3 orang, yang 000 dihilangkan. Sehingga keesokan harinya Presiden Gus Dur memberikan statement, yang mati 3 orang gitu aja kok repot. Coba, Pak, bahaya enggak? Bahaya enggak dengan cacat fisik bagi seorang pemimpin negara? Sangat berbahaya. Itu baru di Ambon, belum di Poso. Di Poso kurang lebih 1.000 yang dibunuh. Bahkan pondok pesantren Muhammadiyah Wali Songo, ya kan, itu santriwati, puluhan santriwati ditelanjangi tanpa sehelai kain pun, disuruh berjalan sepanjang 2 kilo, sampai di tempat diperkosa dengan cara-cara yang biadab, kemudian disayat-sayat tubuhnya, dari berdarah seperti itu dimasukkan karung goni, dilemparkan ke Sungai Poso. Apakah pernah masuk koran? Pernah masuk televisi? Tidak pernah. Sampai sekarang foto-foto itu saya simpan, Pak.
karena saya mendapatkan langsung dari Ketua Majelis Ulama Poso, yaitu Kiai Haji Adnan Arsal. Sampai sekarang dokumentasi itu saya simpan rapat-rapat, kan itu sejarah. Itu sejarah. Bahkan ketika waktu itu Menko Polhukamnya Pak SBY, ketika saya diundang khutbah Idul Fitri di Jember, ada wakil Laskar Jihad, yaitu Ustadz Umar. Wakilnya Ustadz Umar bin Thalib. Itu ada namanya Ustadz Umar, siapa namanya? Beda lagi nih. Kali ini Ustadz Ja'far. Kalau pimpinannya kan Ustadz Ja'far bin Thalib, ya kan? Kalau ini Ustadz Umar namanya. Itu beliau bawa jenazah umat Islam. Begitu Pak SBY datang ke lokasi sebagai Menko Polhukam waktu itu, diserahkan jenazah ini. Jenazah ini, Pak, kepalanya dipenggal oleh orang Kristiani, Tibo CS. Kemudian kepalanya ini ditelungkupkan di kemaluannya, ditali di kemaluannya. Ini. Jadi Ustadz Umar inilah Pak SBY, inilah kebiadaban kalangan Kristiani di Poso. Akhirnya Pak SBY menunduk, sehingga akhirnya ketika TNI digerakkan untuk mencegah Ambon dan Poso, ternyata Amerika sudah menyiapkan ribuan marinir, ribuan pasukan elitnya di Filipina. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya TNI membatalkan pengiriman angkatan darat untuk mencegah pembantaian itu. Dibatalkan. Karena apa? Indonesia mikir ini menghadapi negara adidaya, tidak imbang, Pak. Akhirnya dimunculkan laskar sipil yang dipimpin oleh Ustadz Ja'far Umar Thalib, yaitu laskar jihad. Alhamdulillah berhasil menghadapi gerakan separatis RMS yang ada di Ambon maupun yang ada di Poso. Alhamdulillah. Dan itu yang disampaikan oleh Kepala Kabakin, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara, yaitu Bapak Letnan Jenderal Z.A. Maulani. Jadi ulama-ulama sak Jawa Timur ini dikumpulkan di Surabaya. Alhamdulillah waktu itu saya diundang juga. Beliau memberikan presentasi kenapa pembantaian yang ada di Ambon dan Poso TNI tidak bergerak. Karena apa? TNI berhadapan dengan Amerika. Sehingga akhirnya kebijakan waktu itu, Kepala Bakin waktu itu Bapak Letnan Jenderal Z.A. Maulani meminta laskar sipil dari laskar jihad untuk menghentikan pembantaian yang ada di Ambon dan Poso. Alhamdulillah berhasil, ya kan? Nah ini bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Balik lagi Al-Ghazali. Bagaimana Al-Ghazali memandang tentang kepemimpinan, urgensinya, pentingnya pemimpin di dalam konsep Islam, dalam perspektif Islam. Sampai Al-Ghazali memberikan satu kesimpulan, rusaknya umat karena rusaknya penguasa, rusaknya penguasa karena rusaknya ulama, rusaknya ulama karena hubud dunia. Ini kesimpulan Al-Ghazali. Sekali lagi, Al-Ghazali memberikan kesimpulan, rusaknya umat karena rusaknya penguasa, rusaknya penguasa karena rusaknya ulama, rusaknya ulama karena hubud dunia, terlalu cinta dunia. Ketika kira-kira sudah terjadi tidak di Indonesia? Sudah. Makanya kenapa pemimpin wajib syar'i, kewajiban syariat, kewajiban agama. Itu bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Al-Ghazali
Kalau tadi teori, sekarang praktek. Jadi saat ini kita bisa melakukan jihad politik, yaitu jihad konstitusional, dengan memenangkan pemimpin muslim yang ideologis. Oleh karena itu saya sependapat dengan Kiai Sahal Gontor. Pilihlah pemimpin yang benar, ideologis, sesuai dengan sesuai dengan syarat kepemimpinan nubuah, kenabian. Apa Pak? Kalau dibalik mulai dari Fatona, ya, kalau dibalik Pak, mulai dari belakang. Fatona, tabligh, sidik, amanah. Minim mendekati. Makanya kenapa Kiai Sahal memberikan fatwa, pilih pemimpin yang benar walaupun kalah. Pilih pemimpin yang benar walaupun kalah. Karena insya Allah hisabnya di yaumil akhir ringan. Jangan memilih pemimpin yang berbayar walaupun menang, karena hisabnya di yaumil kiamah berat. Saya sependapat dengan fatwa Kiai Sahal, pimpinan Pondok Pesantren Gontor.